Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Heru yang telah menemani saya dalam kesempatan memberikan kuliah perdana, yaitu mata kuliah kajian reforma agraria untuk semester 5. Ya. Moga-moga kuliah ini bisa mengikat Anda, karena dengan kuliah ini akan bisa, mudah-mudahan bisa membekali, memberikan spektrum wawasan yang lebih luas tentang problema sosial di masyarakat, ya, baik di domestik maupun di belahan dunia lain. Baik, jadi ini saya sampaikan pertama-tama tentang kontrak perkuliahannya. Nah, jadi ini letaknya Anda sudah tahu ya, ada di kanan ya, sebelah kanan itu kajian reforma agraria. Ini ya, semester 5 peminatan ya. Baik, lanjut. Nah, ini dosen pengajarnya nih, ada saya, ada Pak Satiawan, ada Bu Heru, Bu Rina, Pak Sohib, Pak Bayu, dan Pak Martua. Jadi ada berapa nih? 4 tambah 3, 7 ya. Praktikumnya nanti juga mencakup Ibu Heru, Pak Bayu, Pak Martua, Bu Hilda, Pak Sohib, dan Pak Ari Wibowo. Ya. Pak Wibowo ini sudah MSI itu. Diganti. Ya, jadi mata kuliah ini membahas tentang kronik sejarah, konsep-konsep dasar, ragam faktor pendorong, dan praktek-praktek reforma agraria di dunia dan Indonesia. Sehingga berharap setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu bersikap kritis, memiliki aksiologis atau keberpihakan pada kaum marginal pedesaan, dan kemampuan analitis atas implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari reforma agraria. Nah, kita berharap LO-nya nih, learning outcomes-nya, setelah mengikuti perkuliahan KRA ini, mahasiswa kemudian mampu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep dasar RA. Ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan trajektori RA dan perkembangannya di dunia dan Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan ragam faktor pendorong dan praktek-praktek RA di dunia dan Indonesia. Mahasiswa memiliki sikap kritis, kepekaan sosial, aksiologis, seperti yang tadi, keberpihakan pada kaum marginal pedesaan, dan nantinya mampu memberikan kritik atas kebijakan agraria, dan berharap juga bisa merancang ragam model RA yang kontekstual terhadap kehasan persoalan agraria ekologis di tingkat lokal. Ya, lanjut. Nah, kuliahnya dilakukan pada hari Kamis ya, seperti sekarang, pukul 10. Praktikumnya Jumat, 15 sampai 17. Ruangannya virtual room. Ya. Ya. Nah, ini jadwal kuliahnya ini ya. Jadi ini sampai dengan UTS ini tamat tentang selain kontrak perkuliahan, ini juga kita mengenali apa tuh UUPA ya, ruh RA itu apa. Lalu yang kedua nanti konsep dasar RA ya. Jadi lalu yang ketiga nanti tentang parameter kunci bagi keberhasilan land reform ya. Jadi RA maupun land reform ini dua istilah yang bisa dibolak-balik gitu ya. Ya, lanjut. Lalu tonggak-tonggak pelaksanaan RA di dunia ya. Ini sudah berlangsung sejak lama ya, sebelum Masehi malah sebetulnya, hingga periode masa kini ya. Kemudian nanti pertemuan yang kelima itu kebijakan agraria kolonial. Ya, lanjut. Pertemuan ke-6 land reform sebagai agenda dekolonisasi ya. Kita pernah menjadi negara yang dikolonisasi oleh Belanda, lalu land reform ini sebagai agenda untuk meluruhkan, ya, melemahkan agenda-agenda rezim agraria yang kolonial tadi. Lalu pertemuan ke-7, land reform
dalam rangka pembangunan semesta. Ini tahun 60 ke 65 ini seperti apa nih prosesnya, kronik sejarah tadi itu. Yang baru diikuti dengan ujian tengah semester. Lanjut. Minggu ke-8, ini politik pembangunan pedesaan era Presiden Soeharto ya, tahun 98 sampai 2000, tahun 67 sampai 2008, 1998. Nah, kemudian pertemuan ke-9 ini tentang kebangkitan global gerakan agraria dan ragam inisiatif dan reform berbasis rakyat. Lanjut. 10. Kegiatan agenda RA sebagai kebijakan nasional. Ya, reform by Grace ya. Jadi ini berdasarkan kebijakan pemerintah gitu. Nomor ke-11 kebangkitan kembali agenda RA di era reformasi. Kemudian pertemuan ke-12 politik agraria dan pertanahan dari masa ke masa. Ke-13 refleksi dinamika pelaksanaan RA masa lalu ya. Seperti apa itu? Ya, selalu dengan sekarang tentu ya. Kemudian yang terakhir, review perkuliahan dan tema-tema penelitian yang mungkin bisa Anda angkat nantinya. Ya baik, lanjut. Nanti nilai akhirnya itu kombinasi dari macam-macam ya, dari mulai UTS, UAS, praktik mingguan, dan nanti ada final project. Ya. Itu nanti masing-masing juga punya persentase. Untuk ujiannya, ujian esai pilihan berganda dilakukan secara online. Ya, Anda sudah terlatih pasti ya. Ya, lanjut. Nah, ini urut mutunya nih, gradasinya dari A, B, B, sampai dengan E nanti. Dengan selang nilainya, dengan bobotnya juga sudah bisa Anda lihat. UTS itu 20%, UAS 20%, praktikum juga aktif 15%, apalah 15%, panel project, substansi 15%, presentasi 15%. Ya, lanjut. Nah, ini daftar pustaka yang saya kira nanti Anda bisa cari-cari ya di mana itu. Library Perpustakaan IPB ya, saya kira ada di situ juga. Ya, lanjut. Repositori menurut saya. Nah, ini tata tertib kuliah dan praktikum daring ini. Jadi saya kira Anda juga sudah sudah paham ini. Jadi peserta kuliah dan praktikum dianggap sah apabila ada dalam daftar hadir. Lalu mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum 100%. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal. Mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen atau tim sekretariat departemen. Dosen, mahasiswa, dan asisten praktikum sebagian sopan dan rapi. Mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit. Nah ini ya, ingat-ingat nih, 10 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai sebagai bukti presensi kehadiran dan keaktifan. Dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu. Ya. Tadi ini mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sudah kuliah atau praktikum dimulai, tidak diperkenankan masuk. Mahasiswa yang hadir dalam forum virtual pembelajaran, baik kuliah maupun praktikum, wajib mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum di course IPB ipp.ac.id dan IPB Mobile for Student. Ya. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti kuliah dan praktikum pada jam kuliah atau praktikum yang bersangkutan. Mahasiswa yang menitipkan atau dititipkan untuk mengisi daftar kuliah atau praktikum, keduanya diberi sanksi akademik dengan huruf mutu E. Selama mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama perkuliahan daring berlangsung sebagai bukti kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan. Kalau ada terkendala sinyal, perlu memberitahukan sebelumnya kepada dosen.
Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses link perkuliahan, wajib memberitahu dosen. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas izin dosen. Mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual, baik saat kuliah maupun praktikum, wajib meminta izin kepada dosen atau dosen praktikum. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah praktikum karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ya, kepada dosen yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari kuliah atau praktikum berikutnya. Dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah dan praktikum kepada Ketua Departemen SKPM IPB dengan melampirkan keterangan atau bukti pendukung. Mahasiswa yang diperlukan permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dibuatkan oleh Wakil Rektor IPB bidang akademik dan kemahasiswaan. Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan atau alasan izin yang sah dapat diberikan maksimal 20% dari total kegiatan kuliah 1 semester atau ekivalen dengan 3 kali pertemuan kuliah. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti UAS. Ya, setelah UTS dan UAS berlangsung, tim sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS. Nilai akhir yang bersangkutan dihitung dengan nilai UTS sama dengan 0. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya 5 kali pertemuan dalam setengah semester atau 7 kali pertemuan kuliah. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali pertemuan kuliah dalam 1 semester. Mahasiswa peserta ujian wajib mengikuti self-enrollment pada mata kuliah di course.ibb.id minimal 1 hari sebelum pelaksanaan UTS. Mahasiswa peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan, ya, laptop, kuota sinyal yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS daring minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Mahasiswa yang karena alasan sah berhalangan mengikuti ujian dalam waktu tentukan harus memberitahu secara tulis kepada dosen mata kuliah. Mahasiswa yang bersyarat untuk ujian tapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena sebuah alasan yang sah berhak diberi ujian susulan. Dosen harus mengumumkan nilai ujian UTS, UAS lambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian berlangsung. Pemeriksaan kebenaran nilai oleh mahasiswa yang bersangkutan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian diumumkan. Ya, jadi Anda bisa tanya. Nah, ini koordinatornya saya sendiri ya untuk mata kuliah sementara untuk praktikum itu oleh Bu Heri. Terima kasih. Tanya dulu nggak sampai sini? Saya kira ini ya sama dengan mata kuliah lain ini. Ya. Tadi ada beberapa yang belum saya edit, Pak. Persentase UTS UAS ya di bawah-bawah saya belum sesuaikan ke atas, tapi nanti kita sesuaikan kembali. Yang jelas UTS UAS-nya 20-20 ya Pak. Ya. Saya akan share screen untuk materi hari ini teman-teman ya. Ya. Ya, ini pokok bahasan 1 ya. Jadi kan mata kuliah kita ini kan kajian reforma agraria. Sehingga dengan begitu, kalau dalam konteks Indonesia, pasti kita tidak boleh tidak, itu harus memahami dulu UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, hubungannya bagaimana dengan reforma agraria. Karena undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat sakral ya, sangat fundamental, sangat monumental karena disusun lebih dari 13 tahun sejak tahun 47 ya, oleh Panitia Negara, lalu diundangkan, dan ini semangatnya masih semangat yang masih memuat ya, semangat atau spirit kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tahun 45 ya. Jadi ini kira-kira banyak memuat pesan-pesan
dari founding fathers kita tentang Indonesia Merdeka itu maunya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Makanya kita perlu belajar tentang UPA dan semangat reforma agrarianya. Ya, lanjut. Ini ada satu pernyataan ya dari Pak Joyo Minoto, ini dulu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, dan beliau dosen di dosen di sekolah bisnis ya di PB. Itu mengatakan begini, sepanjang umur kajian ekonomi politik yang sudah melapaki puluhan tahun hingga saat ini, maka tak banyak bisa diperoleh kecuali fakta bahwa praktek eksploitasi manusia atas manusia masih terus saja beroperasi, dan itu tak lain lewat penguasaan tanah. Itu satu istilah yang penting kita catat ya, bahwa kalau kita bicara tentang tanah, sumber-sumber agraria itu sampai hari ini yang masih dominan itu adalah perkara eksploitasi, ya, praktik eksploitasi ya, manusia atas manusia. Ini ada lagi satu istilah yang penting juga nih, dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger. Control oil and you control the nation, control food and you control people. Ya, kalau Anda mengontrol minyak, Anda mengontrol bangsa. Kalau Anda mengontrol pangan, Anda mengontrol rakyat. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya katakan ya, UPA itu menjadi produk undang-undang yang disusun ya dalam tempo yang relatif lama. Dan UPA itu mengakomodasi dua kelompok nilai sosial yang modern dan tradisional. Sebetulnya dia termuat nilai askriptif ya yang banyak dipakai pada periode 60 sampai 66. Ya. Jadi satu arahan pengaturan subjek agraria mana yang perlu mendapatkan perlakuan negatif atau positif. Ya. Artinya di RUU PH itu diatur tentang pembatasan luas maksimum ya, maksimum dan minimum tanah itu ya. Nah, UPH itu periode yang condong ke arah redistributif reform model neopolis. Ya, jadi artinya satu undang-undang yang sangat pro kepada golongan masyarakat lemah. Ya. Kalau dalam bahasa kajian agrarianya itu redistributif reform model neopolis. Ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa gejolak politik di Indonesia itu, pertama sepanjang era Pak Harto ya, 66 sampai 98 itu mengutamakan nilai pencapaian prestasi achievement, ya, jadi bukan kepada redistributif reform modelnya yang fokus lagi yang dipesankan oleh UPA, ya, tapi dengan undang-undang yang dibuat kemudian itu banyak mencederai ya nilai-nilai atau UPA, sehingga yang muncul kemudian undang-undang yang mendorong kalau dengan bahasa yang halus disebutnya sebagai pencapaian prestasi achievement. Ya, tetapi sebetulnya itu lebih dikenal dengan babakan baru neoliberalisme. Ya, lanjut. Ya, satu rumusan yang sering dinyatakan apa sih RA itu, yaitu satu penataan kembali ya, susunan pendidikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk pendidikan rakyat kecil secara menyeluruh dan komprehensif. Penataan ulang itu sendiri kemudian dikenal dengan ya macam-macam ya istilahnya, ya. Ada yang berbeda juga dengan reform. Tapi kita tidak mempertentangkan arti RA dengan reform. Ya. Jadi istilahnya kurang lebih itu artinya sama. Kemudian tentu dengan RA sifatnya itu menyeluruh dan komprehensif. Ya, jadi sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tapi meliputi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan, dan lain-lain. Dan kedua, program reform itu harus juga disertai program-program penunjangnya, ya, seperti penyuluhan, pendidikan, tentang teknologi produksi, program pendidikan, pemasaran, dan lainnya. Ya, jadi ini paket lengkapnya. Ya, bukan soal
bukan soal pembagian tanah saja, tapi sekaligus ada aspek penunjangnya. Tentu tujuannya adalah secara makro mengubah struktur masyarakat dari warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme jadi susunan masyarakat yang lebih adil ya. Jadi kita kan pernah mengalami masa-masa kerajaan ya di masa sebelum pra-kolonial itu ya. Dan itu yang kita sebut sebagai babakan feodalisme. Tapi kemudian kita sepanjang 350 tahun itu kan dijajah oleh Belanda. Itu yang kita sebut sebagai warisan stelsel kolonialisme. Nah itu yang hendak diubah dengan reforma agraria untuk menuju susunan masyarakat yang lebih adil sesuai dengan pesan Muka 5 Undang-Undang 45, ya, juga pasal 33 UU PAU Undang-Undang Dasar 45, dan pesan yang kemudian dimuat dalam UU PA 1960, ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Secara mikro, tujuan RA adalah agar sedapat mungkin ya, semua atau sebagian besar rakyat mempunyai aset produksi sehingga lebih produktif dan pengangguran dapat diperkecil. Ya, aset produksi ya artinya bisa dipakai untuk pertanian arti luas, bisa dipakai untuk usaha-usaha UMKM dalam istilah sekarang itu. Ya. Lanjut. Nah, kelompok-kelompok mana sih sebetulnya yang dialamatkan untuk diberdayakan ya oleh reforma agraria yang sekaligus ini kelompok-kelompok sosial yang rentan HAM itu ya karena seringkali hak-haknya itu tidak dipenuhi, hak-hak dasarnya tidak dipenuhi. Itu umumnya adalah rumah tangga petani tidak bertanah, tani dan penyangkap marginal, ya, kaum perempuan, anak-anak dan masyarakat adat. Ya, jadi akses terhadap tanah itu penting ya bagi kelompok-kelompok sosial ini. Karena apa? Karena dia merupakan sendi-sendi sosioekonomi dan kultural yang penting, ya, yang fundamental buat mereka. Dan kerentanan HAM yang mereka alami, ya, kerentanan hak asasi manusia yang sering mereka alami itu bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Ya. Vertikal itu artinya dengan mereka yang strata sosialnya lebih tinggi atau dengan institusi-institusi official resmi baik itu publik ya pemerintah maupun swasta itu yang disebut vertikal. Ya, kalau horizontal itu dengan sesama anggota masyarakat. Ya lanjut. Sebentar, hang ini. Ya. Ya kelompok perempuan dan masyarakat adat seringkali berada di posisi yang tidak beruntung. Ya, dalam hal akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Ini kalau Anda cek ke desa-desa ya, dari mulai Aceh sampai Papua, ini seringkali perempuan dan masyarakat adat ini ada di dalam posisi yang lemah. Ya, perempuan lemah dalam praktek pembagian kerja dan kekuasaan, pewarisan harta benda, termasuk dalam formalisasi tanah. Ya, walaupun sekarang sertifikat wajib memuat nama dua orang sepasang suami istri. Ya. Di sebelumnya itu hanya laki-laki pada umumnya. Lalu masyarakat hukum adat ya ini sering tersingkirkan di ruang hidupnya. Ya, nasib masyarakat adat ini di mana-mana juga memprihatinkan. Gitu. Ya lanjut. Lalu siapa lagi nih kelompok-kelompok sosial yang rentan HAM? Itu harus migran di perkotaan. Ya karena sering dimusuhi oleh penguasa kota karena dianggap merusak wajah kota dengan membentuk ya slum areas, ya, artinya namanya umum, area-area umum. Ya, dan biasanya mereka yang berada di area atau di wilayah umum itu kemudian dipencilkan, ya, dieksklusi dengan cara tidak mendapatkan akses pelayanan publik, apalagi KTP, aliran listrik, air bersih, kesehatan, dan lainnya. Lalu korban penggusuran permukiman dan pasar kaki lima sebagai sumber kehidupannya, serta korban kriminalisasi atas berbagai bentuk kejahatan sosial. Ini yang rentan HAM nih, yang juga sebetulnya menjadi fokus ya sebagai subjek-subjek reforma agraria ini. Ya lanjut.
Sistem penguasaan tanah dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul dan berserikat serta hak-hak politik. Ya, jadi semakin orang itu lemah, ya, apalagi hidupnya masih bersandar pada pertanian dalam arti luas, ya, tapi kemudian aksesnya terhadap tanah itu terbatas, maka dengan sendirinya mereka akan mengalami situasi lemah, ya, akan mengalami situasi yang tidak memudahkan mereka untuk berekspresi, misalnya berpendapat, berkumpul, berserikat, dan hak-hak politik, ya, karena mereka di Indonesia umumnya mereka yang lemah itu kemudian harus atau terpaksa, ya, menjadi klien, ya, menjadi klien pengikut dari patron, ya, patron itu bapaknya gitu, orang tuanya, ya, bosnya gitu, kalau mau diperlukan istilah mafia gitu, ya, yang lebih kaya, yang kuat materialnya gitu, yang sejahtera gitu, dan lalu mereka yang menjadi klien pengikutnya itu kemudian hanya bisa mengikuti apa yang menjadi pilihan dari patronnya itu sendiri. Jadi bukan ekspresi yang sifatnya otonom, independen, ya, tapi dia harus ikut dengan atau ditundukkan, ya, disubordinasi oleh patronnya itu. Sehingga tuan tanah itu mengontrol politik dan mengancam hak-hak sipil dan politik dalam komunitas yang distribusi penguasaan tanahnya itu timpang. Ya, jadi penguasaan tanah itu punya implikasi yang luas, ya, bukan hanya soal kesenjangan ekonomi belaka, ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang makmur, ada yang hanya menjadi golongan paria, gitu, ya. Tapi itu sekaligus mengancam kontrol politik dan hak-hak sipil mereka. Ya. Atas dasar itu kemudian kita juga semakin melihat bahwa ketimpangan yang terjadi di banyak di pelosok tanah air itu semakin tajam, ya, jadi bukan semakin semakin landai atau semakin dekat, ya, tapi justru semakin tajam oleh politik alokasi tanah itu dalam bentuk pemberian konsesi tanah, ya. Misalnya untuk perkebunan itu hak guna usaha, kalau pertambangan diberi konsesi pertambangan, ya. Kalau untuk mereka yang mau membangun properti itu dengan memberikan hak perumahan, ya, guna bangunan, ya, dan sebagainya. Jadi utamanya konsesi untuk kegiatan ekstraktif, ya. Perkebunan itu termasuk kegiatan ekonomi ekstraktif, selain tambangan. Kemudian hak menguasai negara memberi wewenang untuk mengatur, menegakkan peruntukan, penggunaan, persediaan dan perdagangan tanah dan sumber daya alam lingkungan. Ya, sebetulnya itu disebutkan di dalam UPA. Ya, tapi hak menguasai negara ini sekarang banyak diwujudi, ya. Justru oleh negara itu sendiri, justru oleh pemerintah itu sendiri, yang terakhir itu misalnya lewat undang-undang UJK, ya, Cipta Kerja, dan yang terakhir dengan membentuk Badan Bank Tanah itu, ya. Dan kalau Anda baca misalnya di baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Badan Bank Tanah yang PP-nya baru saja keluar itu, peraturan PP-nya baru saja keluar itu praktis sama sekali melucuti kekuasaan negara itu sendiri, lalu memberikan kuasa yang begitu besar kepada Badan Bank Tanah yang notabene dibuat oleh negara, tapi kemudian dia boleh menggunakan aset-aset di luar APBN. Ya. Jadi berarti bukan lembaga yang dikontrol negara lagi seperti itu. Padahal sudah ada amanatnya di pasal 2 UPA. Nah, sekarang kita lihat nih UPA sebagai prinsip kebijakan yang mengatur negara. Ini saya mengutip dari Mas Sohib, ya. Ada bukunya yang dibuat oleh Mas Sohib, dan itu saya kira menjadi bacaan penting juga buat Anda itu. Salah satunya buku yang ditulis Mas Sohib itu adalah perspektif agraria kritis.
Ya, jadi memang namanya adalah undang-undang pokok ya, tapi sebetulnya ada ketentuannya lumayan padat ya, sehingga dia bisa digunakan sebagai panduan yang jelas dan tegas untuk kepentingan membentuk kebijakan operasional ya, dan itu pada umumnya memuat spirit tentang reforma agraria itu. Ya, lanjut. Yang pertama tentang prinsip kebangsaan ya. Jadi di situ ada tuh di dalam pasal-pasal UPA itu yang sangat memberikan arahan tentang pentingnya ya prinsip kebangsaan. Jadi kalau kita ingat proklamasi kemerdekaan itu kan mempersyarat ya. Syaratnya itu kan ada wilayah gitu. Ada wilayah dan ada rakyatnya, orangnya gitu ya. Jadi wilayah itu diisi oleh orang itu namanya rakyat atau bangsa. Dan ketika kita merdeka, lalu kita menyebut bangsa kita itu yang menempati teritori Sabang sampai Merauke itu adalah bangsa Indonesia. Ya, sehingga dengan begitu sumber-sumber agraria, khususnya tanah, ya, atau di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu bumi, ruang angkasa dan segala sesuatu yang termuat di dalam bumi ya, atau yang termuat di dalamnya, maksud saya begitu. Ya, bumi, air, ruang angkasa dan segala sesuatu yang termuat di dalamnya itu sebagai hak milik bangsa ini dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemampuan bangsa itu sendiri. Jadi artinya ada prinsip untuk tidak menjual ya, kekayaan bangsa ini pada orang asing. Lalu yang kedua, prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Jadi sudah pasti jumlah sumber agraria itu kan statis. Ya, statis itu artinya tetap. Jadi tidak bertambah. Bisa berkurang tapi itu kalau misalnya ada bencana alam atau karena intervensi dari pihak asing, peperangan misalnya itu. Ya, tapi pada intinya kan tetap ya. Kalau secara universal kan jumlah SDAL ya, sumber daya alam dan lingkungan tetap. Tapi jumlah manusia bertambah. Ya. Dan manusia di dalam strata-strata sosial yang berbeda-beda. Agar tidak terjadi prinsip eksploitasi tadi itu, ya, atau yang tadi disebut sebagai penindasan ya, penghisapan manusia atas manusia itu, maka diperlukan prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Nah, UPA memastikan itu. Dan itu menjadi amanat bagi mereka yang kemudian duduk sebagai pemimpin di negeri ini. Lalu yang ketiga, dia memuat prinsip anti monopoli dan anti akumulasi. Ya, jadi tidak boleh misalnya dengan penguasaan sumber agraria itu, kemudian terjadilah proses-proses monopoli, proses-proses konsentrasi, akumulasi, yang akhirnya akan membuat kehidupan itu tergantung ya pada mereka yang kuat-kuat tadi itu. Jadi misalnya kalau di negeri ini misalnya ada sekitar 1% penduduk di negeri ini yang menguasai kurang lebih 57%, 56 sampai 57% aset nasional berupa tanah. Ya, jadi tentu 1% penduduk negeri ini menguasai kurang lebih ya, sekitar 56 sampai 57% aset-aset tanah, aset-aset nasional berupa tanah yang dengan sendiri dengan ketimpangan yang tajam, ya, dengan gini rasio penguasaan tanah yang begitu tajam, itu menjadi sulit ya untuk menerapkan prinsip anti monopoli dan anti akumulasi. Karena seperti dibiarkan ya, karena dia tidak
reproduksi ya dengan UUPH itu kemudian diturunkan ya, ada derivasi kebijakan yang semestinya memastikan tidak boleh ada kesenjangan yang tajam seperti itu ya, untuk menegakkan prinsip anti monopoli dan anti akumulasi. Lalu ada prinsip distribusi dan redistribusi. Di prinsip distribusi itu kan sesuatu yang alamiah ya. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang cukupan, itu alamiah begitu. Tetapi ketika terjadi lapisan-lapisan sosial, strata sosial yang berbeda-beda itu, dia tidak boleh kemudian menajam sehingga akhirnya menciptakan semacam golongan yang monopoli, golongan yang akumulasi, yang disebutkan pada prinsip nomor 03 itu, dan akhirnya berdampak kepada penguasaan bidang ekonomi, politik, ya, dan meredam kebebasan berserikat, berpendapat, dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, prinsip distribusi juga harus diikuti dengan prinsip redistribusi, ya, yaitu untuk mencegah terjadinya ketimpangan, kesenjangan sosial ekonomi yang menajam. Ya. Dan salah satunya itu dengan reform, dengan reforma agraria. Lalu di UPH juga disebut prinsip anti pemerasan. Ya. Prinsip anti pemerasan itu kalau di Undang-Undang Pokok Bagi Hasil ya itu malah lebih dulu sebelum UPH, malah di tahun 58 itu malah sudah diluncurkan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Intinya waktu itu melihat ada praktek-praktek di mana petani kaya itu kemudian mengekang ya, petani penggarap, buruh tani yang bekerja di ladang-ladang sawahnya dengan bagi hasil yang tidak adil. Begitu. Nah, oleh karena itu kemudian diatur oleh Undang-Undang Pokok Bagi Hasil untuk memastikan bahwa petani penggarap atau buruh tani itu tidak menjadi objek yang diperas oleh tuan-tuan tanah itu. Ya. Jadi itu kemudian diakomodasi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, Undang-Undang Pokok Hasilnya itu kemudian diakomodasi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu prinsip produktivitas ya, prinsip produktivitas itu intinya adalah bagaimana tanah itu tidak menjadi tanah yang terlantar, tidak menjadi tanah yang sia-sia. Ya. Tanah itu intinya harus dimanfaatkan. Karena itu di dalam UPH dinyatakan bahwa tanah absenti itu tanah yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya dan berada di luar kecamatannya. Maaf. Maaf. Ya, prinsip produktivitas itu prinsip yang mengharuskan pemilik tanah untuk selalu memanfaatkan tanahnya itu secara optimal. Ya. Oleh karena itu dalam UUPH diatur bahwa kepemilikan tanah absenti ya, itu dinyatakan apabila ada tanah yang pemiliknya itu berada di luar kecamatan. Walaupun sekarang banyak orang yang nakal-nakalan ya, membuat KTP ganda agar dia terlihat seperti warga dari kecamatan yang bersangkutan. Ya. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya prinsipnya adalah jangan sampai terjadi akumulasi penguasaan tanah sehingga melebar sampai ke kawasan-kawasan yang jauh dari permukiman atau dari tempat tinggal si pemilik itu sendiri yang sudah pasti kemudian itu condong menjadi tidak terlantar, condong tidak produktif atau terlantar. Lalu prinsip keberlanjutan, jadi mengharuskan bahwa sumber daya agraria, sumber daya alam, sumber daya lingkungan itu tidak boleh dieksploitasi, ya, diperah, gitu ya, untuk kepentingan ekonomi jangka pendek
sifatnya ekstraktif sehingga merusak ya, ekosistem, physical ekosistem dari lingkungan kita yang akhirnya itu mengancam terhadap prinsip keberlanjutan. Ya. Prinsip kesejahteraan ya, jadi sudah pasti bahwa SDAL tadi sumber daya agraria, alam, lingkungan itu mengusung demi kesejahteraan bersama ya, yang dalam pasal 33 Undang-Undang 45 dinyatakan sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebesar-besar kemakmuran bangsa, ya, di semua bumi, air, angkasa, segala macam yang ada di dalam itu ya, diolah demi untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa. Jadi tidak boleh ada yang terpinggirkan oleh cara-cara pengelolaan ekonomi yang tidak adil itu. Oleh karena itu diperkuat dengan prinsip afirmasi. Prinsip afirmasi itu memang mengalamatkan secara khusus kelompok-kelompok yang lemah itu dilakukan secara khusus, ya, mendapatkan kebijakan-kebijakan istimewa demi mereka itu kemudian bisa mendapatkan perlindungan hukum, bisa mendapatkan kepastian ruang hidupnya, bisa terlindungi dari ancaman-ancaman operasi-operasi ekonomi politik yang tidak adil. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, memang ada pertanyaan penting ini. Persoalannya adalah apakah UPA masih menjadi bagian dari rujukan legalitas dalam mengambil keputusan. Jadi sejauh ini, walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang PP-nya juga sudah keluar, peraturan pemerintahnya juga sudah keluar di tahun 2021 ini, Mei 2021, ya, UPA itu tidak pernah dinyatakan beku atau hilang atau tergantikan. Jadi dia masih tetap dinyatakan sebagai undang-undang yang masih hidup. Ya. Walaupun dalam prakteknya UPA tidak bisa lagi mengambil peran yang penting, kecuali dia hanya sebagai sebuah formalitas, ya. Kecuali dia hanya sebagai sebuah bentuk yang digunakan untuk meredam kemungkinan terjadinya situasi sosial yang chaos, ya, karena UPA ini produk legalitas produk hukum, ya, yang tadi saya sebut sebagai monumental, ya, karena dia betul-betul dibuat begitu lama ya, sejak tahun 47 sampai tahun 60 oleh panitia negara, diisi oleh banyak ahli-ahli hukum yang punya integritas dan kompetensi yang tinggi, ya, yang tidak diragukan lagi integritasnya, dan kalau kita lihat misalnya di dalam muatan UPA itu pertama-tama itu memberikan bentuk penghargaan, ya, kepada hukum-hukum asli, hukum-hukum adat yang hidup, ya, yang eksis di masyarakat-masyarakat di pelosok tanah air, yang itu jauh hidup sudah lama, ya, yang sudah hidup lama jauh sebelum Indonesia merdeka itu hadir. Ya, jadi artinya masyarakat itu, kelompok-kelompok masyarakat itu dari masyarakat nasional itu sudah punya warisan sejarah berupa hukum-hukum adat yang membuat mereka kemudian bisa bertahan hidup, ya, dengan segala nilai-nilai yang mereka usung tadi itu. Ini ada lonceng, dan berhasil membawakan mereka
untuk hidup sampai masa kini, dewasa ini, ya. Itu kan berarti satu prestasi, satu warisan sejarah yang tentu di dalamnya banyak kearifan lokal yang bisa membuat mereka itu bisa survive ya, selama ratusan tahun hidup di pelosok-pelosok tanah air itu. Maka isi UPA pertama-tama itu memberikan penghargaan, apresiasi terhadap hukum adat itu sendiri. Tapi kemudian ketika kita Indonesia merdeka, kita punya apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu hukum negara yang disusun mengikuti sendi-sendi kehidupan yang bersandar pada kelembagaan modern. Ya, jadi tidak lagi pada hukum adat, tapi pada hukum institusi modern. Nah, tapi hukum adat yang fungsional dan memberikan kenyamanan bagi warganya itu tetap dihargai sebagai hukum yang eksis. Jadi ada hukum positif, negara, dan ada hukum adat lokal yang hidup di lokal, di masyarakat di pelosok-pelosok tanah air itu yang bisa hidup berdampingan dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Ya. Itulah yang diakomodasi oleh UPA. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat, walaupun dia belum dinyatakan gugur, ya, UPA itu dengan hadirnya Omnibus Law itu, UCK, Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, dengan bank tanahnya, lengkap dengan bank tanahnya itu. Ya. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya UPA sudah banyak tersandra, ya, tidak lagi bisa efektif disandarkan sebagai produk legal tersusun yang efektif, gitu ya. Ya baik. Nah, ini prinsip-prinsip untuk melengkapi konten. Maaf. Ini barangkali materi yang tidak persis untuk reforma agraria itu sendiri, ya. Tapi ini konten yang sebetulnya lebih kepada penguatan hak asasi manusia di dalam hubungannya, eksistensinya, relasi koeksistensinya dengan sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya agraria, alam dan lingkungan. Nah, jadi di UPA misalnya disebut tentang prinsip kepastian dan perlindungan hukum, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, itu ada di pasal 45. Disebut juga perlindungan hukum untuk rakyat yang memiliki korban hukum berbeda dengan rakyat golongan ekonomi lemah. Dan ini atau rakyat kota dan pedesaan yang miskin, ya, itu dinyatakan perlu ada perlindungan hukum, ya, yang tidak sama dengan golongan masyarakat yang lainnya. Ya, jadi ini prinsip afirmasi tadi itu, ya, dan itu dimuat di dalam pasal 11 di UPA. Lalu ketentuan hukum adat mengenai hak atas tanah yang mirip dengan hak milik tetap berlaku selama yang hak milik tetap berlaku selama belum ada ketentuan berbeda dengan undang-undang mengenai hak pemilikan. Ya, jadi hukum adat itu tetap diakui, ya, sebagai hak atas tanah yang mirip dengan hak milik, sehingga dinyatakan tetap berlaku, ya, selama belum ada ketentuan yang berbeda. Jadi tidak dinyatakan sebagai penguasaan tanah yang ilegal, ya, lantaran dia tidak punya sertifikat, misalnya, tidak. Ya, tetapi oleh UPA itu dinyatakan sebagai hak milik yang tetap berlaku. Ya, lanjut. Lalu di situ disebut mencegah penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang berlebihan. Ya. Pemilikan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, ya, pada pasal itu pasal 10. Mencegah monopoli swasta, baik organisasi atau perorangan. Ya. Jadi kalau Anda tahu misalnya hak guna usaha untuk perkebunan hari ini itu sampai jutaan hektar, ya, penguasaannya itu.
perorangan, ya, atau dalam bentuk holding company, ya. Jadi pemiliknya sebetulnya hanya satu, tetapi kemudian disusun dalam berbagai bentuk perusahaan yang kecil-kecil atau yang berbeda-beda, tapi sebetulnya pemiliknya hanya segelintir orang, sehingga penguasanya itu sampai jutaan hektar. Dan itu pasti akan kemudian menimbulkan bentuk-bentuk monopoli, ya, baik oleh korporasi atau orang. Diatur luas maksimum tanah yang bisa dikuasai. Lalu badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, itu ditetapkan di pasal 21, ya, cara-cara untuk mencegah terjadinya monopoli atau konsentrasi, ya, atau penguasaan tanah yang terlalu dominan. Gitu, ya. Penggunaan tanah milik bukan oleh pemilik yang dibatasi dan diatur di pasal 24. Itu yang tadi saya katakan tadi itu. Penguasaan tanah dengan mengambil, ya, atau dengan cara mengakuisisi, ya, tanah-tanah yang kemudian diklaim sebagai tidak ada pemiliknya, ya, karena kemudian hanya merujuk kepada bentuk sertifikat saja. Akibatnya tanah-tanah milik yang dinyatakan berlaku menurut adat, berlaku menurut hukum masyarakat lokal, itu kemudian dikaburkan, ya, dan akhirnya terjadilah semacam akuisisi tanah oleh perorangan atau korporasi melampaui kelayakan. Jadi diatur, ya, itu tidak boleh seperti itu. Lalu pengawasan terhadap peralihan hak milik untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Nah, ini kalau Anda sekarang tahu nih, ya, ada satu program yang disebut dengan PTSR, ya, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Itu programnya Kementerian ATR BPN. Di seluruh bidang tanah di negeri ini pada tahun 2023 itu sudah terdaftar dan kemudian akan dilengkapi dengan sertifikatnya. Anda bisa bayangkan kemudian siapa sih golongan masyarakat yang kemudian mempunyai alasan, ya, mempunyai bukti-bukti bahwa itu tanah miliknya. Itu kalau dicermati kelompok-kelompok masyarakat kita ini di pelosok-pelosok tanah air, maka alasannya itu tidak mudah untuk ditunjukkan. Ya. Yang ada hanya saksi-saksi hidup pada masyarakat lokal yang menyatakan bahwa bidang-bidang tanah itu miliknya si A, B, C, D. Tapi itu dianggap sering tidak cukup kalau dinyatakan sebagai alasan. Ya. Oleh karena itu, kemudian yang bisa mengakses program PTSR itu sudah bisa dipastikan hanya mengikuti golongan mereka yang kuat secara sosial, ya, sosial ekonomi, gitu. Saudara yang lemah-lemah itu kemudian tidak mampu untuk memanfaatkan program PTSR. Tapi andai kata kemudian mereka bisa mendapatkan sertifikat tanah pun, maka ancamannya mereka akan terlibas, ya, oleh sirkuit pasar yang kemudian masuk ke desa-desa, pelosok-pelosok desa. Karena tanahnya sudah bersertifikat itu seperti menjadi punya daya pikat, ya, punya daya pesona untuk diperjualbelikan, karena dia menjadi semacam modal yang atau aset yang liquid, ya, yang mudah bisa ditransaksikan di dalam sirkuit pasar. Gitu. Lalu dinyatakan lagi juga dibatasi. Lanjut. Ini di prinsip distribusi, redistribusi dinyatakan juga di dalam UPA ini, ya, tentang jaminan penguasaan kepemilikan yang lebih adil atas sumber-sumber agraria. Ya. Jadi negara itu dinyatakan merdeka pada proklamasi 17 Agustus 45 itu. Ya.
Itu maksudnya adalah semua sumber daya alam dan lingkungan itu dikuasai oleh negara. Ya, dikuasai itu dalam arti dikelola, ya, di-manage, diurus oleh negara. Tapi bukan sebagai milik negara itu sendiri. Miliknya itu milik masyarakat yang lebih tua dari negara itu sendiri. Ya, jadi yang namanya kelompok-kelompok masyarakat itu suku-suku bangsa, etnik, ya, marga, klan, itu kan lebih tua dari institusi negara itu sendiri. Dan Indonesia Merdeka itu tidak bermaksud mengambil alih, ya, tanah-tanah adat, tanah-tanah komunal, tanah-tanah rakyat, tanah-tanah privat, lalu dinyatakan sebagai tanah negara. Tidak. Negara itu hanya mengurus, istilahnya menguasai, bukan memiliki. Ini prinsip distribusi dan redistribusi itu dinyatakan secara kuat di dalam UPA. Juga dinyatakan bahwa semua harta tanah punya fungsi sosial. Jadi tanah itu memang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atas nama pasar, ya, atas nama mekanisme ekonomi pasar. Karena banyak orang yang sering menyatakan pasar itu menjadi satu lembaga yang paling efektif untuk mengontrol kesejahteraan, ya. Pada pasar sering juga mengalami distorsi, ya, tidak selalu mengikuti hukum-hukum yang bisa menjaga keseimbangan sosial, ya. Tapi sering juga dia mengalami distorsi. Nah, oleh karena itu ada prinsip redistribusi, ya. Itu untuk mengatakan bahwa ada kepentingan atau fungsi sosial atas tanah. Jadi kesempatan yang sama bagi tiap warga untuk memperoleh hak atas tanah itu dijamin oleh kebijakan redistribusi. Lalu tiap warga negara punya hak untuk membuka tanah dan menurut kesulitan. Ya, ini ya, mungkin pada hari ini tidak mudah lagi untuk mengakui hal ini. Ya. Tapi sebetulnya apa saja yang sekarang hidup di masyarakat, ya, di pelosok-pelosok tanah air itu, ya, itu pada umumnya bermula dari ini, bahwa tiap warga negara Indonesia punya hak membuka tanah dan menurut hasil hutan. Jadi ketika itu dinyatakan sebagai kawasan hutan pada hari ini yang dikuasai oleh negara, itu kan seperti tidak mengakui adanya kelompok-kelompok masyarakat di dalam kawasan hutan yang hidup di dalam kawasan hutan, karena kemudian seperti hilang sudah kepastian hukumnya atas teritori yang mereka tempati. Nah, kalau menurut UPA tidak seperti itu. Ya. Asal muasalnya kan mereka dulu nenek moyangnya itu pernah membuka tanah dan memungut hasil hutan di situ. Ya. Sehingga ketika dinyatakan sebagai kawasan hutan itu tidak serta merta mereka hilang. Ya. Lalu asas-asas yang menjadi dasar dari POM adalah tanah pertanian harus dikerjakan untuk diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Ini kan pada dasarnya tanah pertanian itu tidak boleh melampaui batas-batas yang berlebihan. Ya, karena apa? Karena tanah pertanian itu harus dikerjakan atau secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Jadi istilah tani berdasi itu nggak ada. Jadi, petani berdasi, ya, hanya ongkang-ongkang di rumah mewahnya dengan dasinya, lalu dia menjadi tuan tanah yang memerintah tani-tani penggarap. Karena kalau prakteknya seperti itu, maka si tuan tanah itu bisa memiliki luasan tanah yang bertebaran di mana-mana, ya. Tapi dengan mengharuskan pemiliknya itu untuk bekerja sendiri di tanah pertaniannya, itu bermaksud untuk mengontrol, ya, agar jangan sampai seseorang itu memiliki tanah pertanian yang amat luas. Lalu ada penetapan batas minimum ini untuk mencegah pemecah belah tanah secara lebih lanjut, ya. Jadi kalau ada hak waris segala macam itu coba diatur secara bijak, ya. Bagaimana warisan-warisan yang diperoleh dari orang tua, misalnya dari nenek moyang, untuk generasi selanjutnya itu tidak sampai matikan dulu, ya.
Ya maaf. Nah ini maksudnya supaya tanah itu tidak sampai kemudian tidak bisa produktif, karena tanah itu kemudian terpecah belah dalam luasan-luasan yang sangat kecil-kecil, terpecah belah, ya, fragmented gitu. Sehingga secara ekonomi dia tidak lagi bisa, skala ekonominya tidak lagi bisa tercapai karena luasannya yang tidak memenuhi syarat. Tapi juga sekaligus mereka yang punya tanah kelebihan dari batas maksimum itu harus dibagikan kepada rakyat yang miskin, ya, dan itu diganti rugi oleh negara. Ini pasal 17 ayat 3. Lanjut. Nah, ada prinsip anti pemerasan yang saya sebut lain dengan undang-undang pokok bagi hasil itu dicoba dicegah, ya, oleh beberapa ayat itu. Ya. Jadi malah yang dianjurkan itu adalah di pasal 12 ayat 1 ada dibentuk koperasi. Tapi sekarang dalam agenda kebijakan pemerintah itu petani dianjurkan untuk membentuk korporasi, ya, tapi bukan koperasi lagi. Nah ini banyak hal-hal di sekitaran kita, praktek-praktek kebijakan yang itu sebenarnya tidak lagi cocok, ya, tidak lagi sejajar dengan pesan-pesan yang dimuat dalam UPA. Ya lanjut. Nah ini juga masih tetap tentang anti pemerasan, ya. Jadi pemerintah wajib memajukan kepastian dan jaminan sosial terhadap bidang perburuan dan usaha-usaha di lapangan pertanian. Ya, kalau dulu pernah ada tuh yang didirikan, ya, namanya pengadilan Depok. Ya, pengadilan Depok itu dipakai untuk mengurusi perkara-perkara yang menyangkut tadi penguasaan tanah yang tidak adil, ya, penguasaan tanah yang tanah terlantar, ya. Dipastikan itu harus bisa didistribusikan, diredistribusikan kepada petani-petani lemah, ya, konflik-konflik sekitar tanah, di mana petani lemah sering ada dalam posisi yang kalah, ya. Nah, pengadilan dari Depok yang kemudian memastikan jangan sampai kemudian terjadi pemerasan, eksploitasi, ya, dan macam-macam itu. Jadi sewa tanah juga tidak boleh sertai syarat-syarat yang unsur pemerasan oleh si pemilik tanah kepada mereka yang kemudian menyewa tanah itu. Nah, lanjut. Dan itu prinsip produktivitas, ya, itu maksudnya tadi, ya, dipastikan bahwa persediaan, peruntukan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk keperluan pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, dan penggunaan tanah, yaitu di ayat 14 di atasnya itu penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Dicocokkan dengan situasi lokal. Nah, sehingga dengan begitu tanah itu harus dipelihara baik-baik, ditingkatkan kesuburannya dan cegah kerusakannya. Nah, hari ini kita mengenal ada undang-undang tata ruang, ya. Tapi seringkali di lapangan itu tidak berjalan mengikuti nilai idealnya. Mengapa? Karena undang-undang tata ruang itu biasanya disusun, dikonstruksi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, bukan dia menjadi rumusan yang memandu apa yang harus terjadi di lapangan, tapi justru sebaliknya. Dia memuat apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi akibatnya physical ekosistem kita ini, ya, ekosistem fisik kita itu banyak yang rusak, ya, karena tanah kemudian fungsinya tidak sama lagi dengan fungsi-fungsi ekologi itu antara lain. Biasanya di samping fungsi sosial juga fungsi ekologisnya juga menjadi rusak. Ya. Puncak misalnya kalau kita lihat pada hari ini, itu kan dataran tinggi, ya, tapi kan sudah berubah menjadi pemukiman, hotel, restoran, ya, tempat-tempat wisata yang tidak selalu sesuai dengan kontur dari tanah, ya, yang sebetulnya dia punya fungsi sebagai
catchment water area, ya area untuk menangkap ya, air hujan, lalu disimpan di hulu, ya, lalu dialirkan secara ekologis ke daerah hilir, ya, dengan fungsi tutupan hutannya dan sebagainya, kan tidak lagi terjadi. Ya, maka Jakarta menjadi korban dari sistem hulu yang rusak itu. Ya. Jadi UPA memberikan itu, prinsip-prinsip produktivitas itu dinyatakan secara kuat di dalam UPA. Yang lanjut, nah, prinsip berkelanjutan, yang sekarang yang disebut dengan sustainability itu juga sudah dimuat, dinyatakan dalam UPA, ya, sehingga kekayaan alam itu tetap bisa menjalankan ya prinsip berkelanjutannya dan tidak terjadi musibah bencana pada generasi pelanjut oleh karena kerusakan ekosistem dan kemiskinan yang timbul akibat ketidakadilan, sehingga akhirnya prinsip berkelanjutannya terancam. Kurang lebih. Lanjut, prinsip kesejahteraan. Nah, ini salah satu yang dipesankan bahwa usaha-usaha di lapangan agraria itu meningkatkan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap negara sesuai dengan martabat manusia. Dinyatakan di dalam pasal 13. Lanjut, prinsip afirmasi yaitu melindungi golongan ekonomi lemah. Ya. Sehingga perlu ada satu treatment ya, perlakuan khusus ya, bagi mereka yang lemah untuk diperhatikan ya, dan punya kewajiban bagi pemerintah memelihara tanah, kesuburannya, mencegah kerusakannya, sehingga bagi yang lemah itu bisa terlindungi. Juga harus ada pengawasan terhadap peralihan hak milik ya, jangan sampai dia dibiarkan hanya di dalam pasar, institusi pasar, sehingga akibatnya golongan ekonomi lemah justru makin tersisih. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Apakah UPA ini masih diakui keberadaannya atau sudah terlebur dalam ujian terima? Yang pasti dia masih ada. Tapi bisa dibayangkan apa yang bisa diperankan dengan UPA yang sekarang hadir di samping adanya UCK itu. Ya, praktis, saya pikir UPA sudah tidak lagi punya kemampuan apa-apa itu. Itu hanya sebagai pemanis saja sudah. Ya, hanya sebagai sebuah bentuk kosmetika saja dalam politik ya, tapi tidak punya efektivitas, kemampuan efektivitas. Ya, lanjut. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita masih punya waktu cukup.